Baik, selamat pagi untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah peradaban Yunani kuno, yaitu bersama saya Pak Leo Siotang. Sebelum kita masuk ke peradaban Yunani kuno, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak Yunani kuno. Yaitu Yunani kuno terletak di Eropa bagian selatan, sama seperti nanti materi berikutnya yaitu peradaban Romawi. Romawi juga berada di Eropa Selatan atau Italia saat ini. Ya, kita lihat peradaban Yunani kuno ini lahir tahun 800 sampai 146 sebelum Masehi. Ada dua yang membentuk peradaban Yunani kuno ini, ada peradaban Pulau Kreta, lalu ada peradaban Mykenai. Ya, kalau pernah nonton serial Doraemon itu ada sebuah tempat Pulau Kreta namanya ya. Itu adalah di Yunani letaknya. Ya. Ya, terdapat tiga periode. Ya, sama seperti pertemuan yang sebelumnya di Mesopotamia itu ada beberapa periode atau bangsa yang menduduki daripada sebuah peradaban tersebut. Ya, kalau ini tidak bangsa sih, tapi seperti periode era atau zaman ya. Seperti itu. Periode pertama ada periode namanya periode Arkais. Ya, 800 sampai 500 sebelum Masehi. Lalu yang kedua ada periode Yunani klasik. Ya. Lalu yang terakhir ada periode Yunani Helenistik. Berikutnya, ini dia penjelasannya. Yang pertama, ya, apa yang dimaksud dengan periode Arkais? Ya. Arkais itu adalah polis Sparta dan polis Athena ya, yang memiliki kekuatan dibanding negara polis lainnya. Sparta itu fokus di militer, sedangkan Athena itu fokus di bidang pemerintahan dan ekonomi. Oke, gampangnya seperti ini, anak-anak semua ya. Ingat saja kalau di Yunani itu ada dua polis atau dua yang terkenal dari Yunani. Ada Sparta dan ada Athena. Ya, maka ada pepatah mengatakan kalau ingin mencari orang kuat, pergilah ke Sparta. Ya, ini dia, seperti ini dia kira-kira. Kalau kamu mencari orang kuat, pergilah ke Sparta. Sedangkan sebaliknya, kalau kamu ingin mencari orang pintar, pergilah ke mana? Ke Athena. Karena di periode Arkais mereka membagi eh, polis jadi dua gitu ya. Ada yang ke Sparta, ada yang ke Athena. Jadi pilihannya dua. Jadi pemuda itu kalau sudah menuju 17 tahun, ya mereka disuruh pilih. Kamu mau eh, seorang prajurit atau kamu mau menjadi seorang pemikir seperti itu. Kalau dia mau jadi prajurit, maka dia harus ke Sparta. Sedangkan kalau dia mau jadi pemikir, dia itu harus ke Athena. Ya, di situ nanti dia belajar. Maka tak heran kalau di Yunani nanti bermunculanlah filsuf-filsuf atau ahli-ahli filsafat seperti Aristoteles, Socrates, Plato, apalagi Pythagoras, ya kan, dan lain-lain. Ya, itu dia. Baik, yang kedua, ya ada periode Yunani klasik. Ya, ini apa yang terjadi di periode Yunani klasik itu ada terjadi dua peperangan besar antara Yunani Persia dan juga Sparta Athena. Ya. Terus siapa yang memenangkan ini? Peperangan ini berakhir dengan dikendalikannya Yunani oleh Sparta. Jadi ini dimenangkan oleh Sparta. Jelas dong ya, karena Sparta itu kan memang khusus untuk militer, khusus untuk prajurit. Oke, yang ketiga ada periode Yunani Helenistik. Ya, ini sudah berpadu ya, berpadu Yunani pertama berpadu dengan Persia dan juga Mesir. Ya, jadi ini karena sudah terjadi invasi demi invasi, maka sudah bercampurlah peradaban Yunani. Dan berkuasalah namanya di sini adalah Alexander Agung ya. Alexander Agung ya, bukan Maruli Alexander ya, bukan. Oke, tujuannya apa? Untuk menjaga kesetiaan serta memperkuat persatuan antara Yunani dan wilayah yang dikuasai. Itulah tujuan daripada Alexander Agung menggabungkan Yunani, Persia dan juga Mesir yang disebut dengan periode Yunani Helenistik. Ya. Oke, berikutnya. Ya, peradaban Yunani kuno itu menghasilkan beberapa hasil kebudayaan. Itu ada ilmu pengetahuan. Ya, ini yang saya bilang tadi ya. Banyak pemikir handal yang lahir di periode peradaban Yunani kuno. Tadi sudah saya sebutkan Aristoteles, Socrates, Plato, siapa lagi? Pythagoras.
ya kan? Lalu Herodotus, semua adalah pemikir. Kenapa? Karena mereka sudah berada pada penempatan Sparta dan juga Athena. Kalau kau pintar, pergi ke Athena. Kalau kau cari orang pintar, pergi ke Athena. Kalau kau mau cari orang kuat, pergilah ke Sparta. Begitu ya. Oke, berikutnya ada gaya-gaya arsitektur. Ya, ini arsitektur yang cukup baik. Ada gaya Doria, ada gaya Ionia, ada gaya Korintian. Lalu sistem pemerintahannya juga berjalan dengan bagus, lalu seni bangunannya juga cukup handal. Sedangkan kalau di buku kita di Grafindo itu dikatakan bahwa banyak juga hasil atau warisan peradaban Romawi itu ada bahasa Latin yang banyak dipakai, ya kan? Banyak dipakai di berbagai negara. Apalagi kalau apa namanya ya? Kalau ada penemuan itu biasanya pakai bahasa Latin. Bahasa Latin itu dari mana? Ya atau itu dari Yunani, yaitu bahasa Romance, ya kan? Yang dibagi atau berkembang di Italia, Prancis, Spanyol, Portugal. Itu. Ada lagi kalau menurut buku kita Grafindo ada bidang hukum, ya. Romawi menyumbang terbesar penegakan keadilan, ya. Lalu ada juga peninggalannya itu namanya adalah Kode Hukum Justianus. Ya, selengkapnya nanti boleh dibuka anak-anak kami di buku kita Grafindo untuk nanti ada kuis mencocokkan kita ya. Oke, berikutnya adalah peradaban Romawi. Ya, peradaban Romawi ini muncul 750 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Ya, di mana peradaban Romawi ini muncul? Ya, peradaban Romawi ini muncul itu di sisi kiri lembah Sungai Tiber, ya, Italia Tengah. Tadi sudah saya bilang Romawi itu adalah di Italia. Ya. Oke, kondisi politik Romawi itu terbagi jadi 3 zaman, sama seperti Yunani tadi ya, ada 3 zaman. Oke, ada kerajaan, ada republik, dan ada kekaisaran. Sekali lagi, kerajaan, republik, dan kekaisaran. Jadi Romawi itu pernah mengalami yang namanya sistem kerajaan, pernah mengalami sistem republik, pernah mengalami sistem kekaisaran. Ya, berarti pernah dipimpin oleh raja, pernah dipimpin oleh republik. Kalau republik itu seperti presiden sekarang lah ya. Lalu pernah dipimpin oleh kaisar. Itu dia. Oke, ini dia kondisi sosial politik pada periode yang 3 tadi. Ada periode kerajaan, ya dilakukan pembaruan kalender Romawi dengan penambahan bulan Januari dan Februari pada masa Raja Pompilius. Ya, kalau kita mau panjang tentang Romawi ini sebenarnya banyak sekali, ya kan? Sangat banyak sekali. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya apa ya? Awal lahirnya itu nah ini kenapa lambang mereka itu adalah ini serigala yang sedang menyusui, ya kan? Ini ada kisahnya. Ya, nanti kalau UEFA udah selesai, saya bisa akan ceritakan secara detail ya. Oke, periode kerajaan dilakukan pembaruan kalender Romawi dengan penambahan bulan Januari dan Februari. Ya. Lalu di periode republik terdapat 3 lembaga penting, ada konsul, ada senat, dan ada majelis kuria. Sedangkan di masa kekaisaran, jenis pemerintahnya adalah otokrat yang berpusat pada satu orang. Nanti di masa kekaisaran inilah akhirnya agama Kristen itu muncul. Oke, peradaban Romawi, kondisi sosial politiknya, ya mereka itu masih memuja roh atau animisme. Ya, sistem kepercayaan mereka mulai berubah setelah masuknya pengaruh Yunani yang memuja banyak dewa. Ya, agama Kristen juga masuk dan berkembang pesat di sini hingga menjadikan kota Roma sebagai pusat kota agama Katolik. Ya. Oke, peradaban Romawi itu menghasilkan beberapa hasil kebudayaan. Pertama adalah kesusastraan, karena di sini banyak sekali sastrawan-sastrawan yang sudah hadir atau yang lahir dan menghasilkan beberapa buku-buku atau karya sastra yang luar biasa. Ada juga sistem pendidikan, lalu ada konstruksi bangunan yang cukup megah. Salah satunya itu adalah Kolosium ya. Lalu ada kemiliteran, yang militernya kuat.
Lalu ada juga sistem kalender. Jadi kalau kalender itu untuk tambahan informasi kepada anak-anak kami itu lahir dari peradaban Romawi, yaitu dari Julius Caesar. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember itu semuanya awalnya adalah peradaban Romawi yang ciptakan melalui Julius Caesar.